Baik, sahabat-sahabat sekalian, ketika kita berbicara tentang tahapan hipnosis, ada banyak sekali skala kedalaman hipnosis. Namun sederhananya, itu ada 6 tahapan kedalaman hipnosis yang bisa kita ketahui saat ini. Tahapan pertama dikenal dengan hipnoidal. Hipnoidal ini adalah di saat seseorang merasa lelah. Jadi, kalau Anda perhatikan, kapan fisik Anda merasa lelah, sebenarnya itu sudah masuk ciri-ciri Anda sedang berada dalam kondisi hipnosis. Dan ini yang disebut dengan hipnoidal. Ciri-cirinya biasanya otot terasa berat, syaraf-syaraf Anda terasa rileks, pikiran Anda cenderung melamun, dan Anda perlahan-lahan mulai mengantuk. Perlahan Anda mulai merasa seperti lunglai. Jadi mudah sekali untuk Anda mengamati diri Anda tanpa ada seseorang yang menghipnosis Anda pun, Anda sering kali masuk ke dalam kondisi hipnoidal ini. Kapanpun Anda merasa seperti malas, seperti orang kelelahan, Anda mulai mengantuk, kemungkinan besar Anda sudah berada di gelombang hipnosis yang pertama sebenarnya. Tahap kedua setelah hipnoidal kita kenal dengan tahapan hipnosis ringan. Di dalam kondisi hipnosis ringan ini, otot-otot kita mulai merespon sugesti. Biasanya yang mudah diamati adalah pergerakan bola mata yang mulai perlahan-lahan bergerak ke arah atas. Biasanya pikiran kita mulai fokus kepada sugesti di saat kita berada di dalam kondisi hipnosis ringan. Dalam permainan biasanya eh, seseorang diminta untuk melakukan tes sugestibilitas. Nanti kita bisa bahas di lain waktu. Biasanya eh, cara mengetahui seseorang berada dalam kondisi hipnosis ringan, kita minta seseorang itu melakukan satu aktivitas, misalnya membuat tangannya lurus seperti ini, kemudian kita memberikan sugesti agar tangannya ini kaku keras seperti baja. Semakin seseorang itu kita minta untuk berusaha membengkokkannya, maka tangannya semakin keras, semakin kaku seperti baja. Ini adalah tes untuk mengetahui apakah seseorang sudah berada di kondisi hipnosis yang ringan. Ini kondisi yang sangat mudah sekali dan rata-rata hampir semua orang mudah masuk ke dalam kondisi ini. Biasanya jarinya akan sulit dibengkokkan, semakin sulit dibengkokkan. Sampai kita bilang lemaskan dan selesai, kita hitung 1, 2, 3 biasanya kita bilang lemaskan, karena pikiran sudah fokus pada sugesti kita, biasa tangannya juga akan mulai lemas dengan sangat mudah. Tahapan pertama tadi hipnoidal, tahapan kedua itu hipnosis ringan, dan kita masuk ke tahapan ketiga yaitu hipnosis yang disebut dengan medium hipnosis. Medium hipnosis adalah di saat seseorang sudah mulai semakin rileks. Biasanya seseorang sudah tidak bisa lagi berdiri dari tempat duduknya atau dari tempat tidurnya karena tubuh dan pikirannya sudah sedemikian rileks. Mereka akan lebih memilih untuk tidur atau rileks, duduk karena badannya dan pikirannya sedemikian lemas, saraf-sarafnya sudah meminta tubuhnya untuk beristirahat, sehingga mereka biasanya merasa malas ketika kita minta untuk berdiri, kecuali kita perintahkan untuk berdiri, mereka bisa mengikuti. Biasanya selain tubuh menjadi rileks akibat pikiran yang rileks, tubuh menjadi rileks, biasanya untuk berkata-kata juga orang-orang yang berada di dalam medium hipnosis ini sudah mulai malas berbicara kecuali kita betul-betul memintanya untuk berbicara. Mereka biasa lebih nyaman untuk memilih untuk diam atau hanya memberi respon-respon secara fisik saja. Kemudian di tahapan keempat kita mengenal ada kondisi hipnosis yang dalam. Biasanya orang-orang masuk ke dalam kondisi hipnosis yang kita kenal dengan hipnosis yang dalam ini, mereka mulai mengalami satu titik amnesia ringan ya. Mereka akan bisa disugesti untuk melupakan hal-hal tertentu. Kondisi hipnosis yang dalam ini juga bisa digunakan untuk membantu klien kita untuk merasakan panca inderanya lebih aktif ya, ingatannya lebih tajam dan lebih menguat. Dan di saat kita ingin menanamkan sugesti positif, kondisi hipnosis yang dalam ini adalah kondisi yang sangat bagus. Nanti kita akan mengenal sebuah aktivitas hipnosis yang disebut dengan anchoring, yaitu pemasangan simbol tombol mental di dalam bawah sadar klien kita, atau biasa juga dikenal dengan post hipnotik. Itu sangat bagus dilakukan di titik ini. Tahap kelima adalah tahapan hipnosis yang lebih dalam lagi. Inilah yang dikenal dengan kondisi hipnosis yang dikenal dengan istilah somnambulism.
Seseorang yang berada di dalam kondisi somnambulisme, mereka ini sangat memungkinkan untuk merasakan amnesia atau juga termasuk bisa merasakan anestesi mental yang menyeluruh. Di dalam hipnosis ada yang dikenal dengan positive hallucination. Bisa audio positive hallucination atau visual positive hallucination. Jadi disugestikan untuk melihat sesuatu yang sebenarnya tidak ada namun bisa hadir di dalam imajinasi mereka, dalam pikiran bawah sadar mereka. Begitu juga dengan suara. Termasuk juga bisa disugestikan, diberikan informasi ke bawah sadarnya selain positif visual hallucination tadi atau positif audio hallucination, juga bisa diberikan negatif. Jadi kebalikannya. Jadi yang ada seperti tidak ada. Nah, ketika seseorang masuk ke dalam kondisi somnambulismenya. Dan somnambulisme ini pun ada lagi kondisi yang lebih dalam. Biasanya disebut dengan somnambulisme yang dalam gitu. Dan kondisi hipnosis yang sangat dalam, somnambulisme yang dalam ini biasanya bisa digunakan untuk mensugesti seseorang, memberikan informasi, atau bahkan ada istilah cuci otak gitu ya. Jadi bisa membuat seseorang itu disugestikan sampai di titik membersihkan pikiran seseorang dari informasi-informasi tertentu. Namun dalam terapi biasanya tidak dilakukan hal seperti ini. Hipnoterapi tujuannya adalah untuk pemberdayaan diri. Biasanya kita dalam melakukan terapi itu cukup membantu seseorang dalam kondisi hipnosis yang ringan atau sampai di medium saja. Untuk kasus-kasus yang berat bisa masuk ke dalam kondisi hipnosis yang dalam, namun sangat jarang sekali seseorang dimasukkan ke dalam kondisi somnambulisme dalam tujuan terapi.